Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses bersama. Ketemu lagi di video Ronire. Kali ini aku bakalan sharing sedikit tentang bagaimana cara meningkatkan omset dalam usaha kita. Ya, sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, berikan komentarnya tentang video ini, tentunya tentang apa aja yang kalian ingin ketahui. Sebenarnya ada banyak cara bagaimana agar dapat meningkatkan omset dalam usaha kita. Yang pertama itu adalah dengan menambah marketing. Tentunya ini kita bicara dalam perusahaan ya, bisa dibilang yang sudah mulai besar ya, yang sudah besar ya, tentunya sudah memiliki marketing. Tentu ada banyak perusahaan yang membatasi marketing. Contoh perusahaan A, dia adalah perusahaan properti, maka dia akan memerlukan marketing pastinya untuk closing, untuk mendapatkan si pembeli. Salah satunya adalah caranya dengan menambah jumlah marketing. Mengapa menambah jumlah marketing? Karena setiap orang itu pasti memiliki potensi. Setiap orang itu pasti memiliki keinginan untuk mendapatkan kesuksesan atau keberhasilan maupun di kerjanya atau di usahanya. Nah, kita beri contoh, salah satunya seseorang ingin menjadi seorang marketing. Tentunya dia ingin untuk mendapatkan closing. Seorang mendaftar di suatu properti, kemudian menjadi marketing, pasti dia ingin mendapatkan closingan agar tentunya dia mendapatkan gaji atau bonus gitu, seperti itu. Jadi marketing adalah ujung tombak perusahaan. Tanpa marketing tersebut berarti perusahaan sulit untuk berkembang. Seperti itu. Punya marketing 2 berarti ada kemungkinan berkembang dari 2 orang marketing tersebut, marketing ini. Nah, sebenarnya ada cara lainnya dengan agent seperti itu. Kalau kita bicara tentang properti, ada cara dengan cara menambah agent seperti itu. Tapi saat ini kita akan berbicara tentang marketingnya, langsung ujung tombak perusahaan seperti itu. Ya, dengan menambah marketing maka kemungkinan untuk bertambahnya penjualan atau closingan itu akan semakin besar. Contoh, ini kita contohkan dengan memancing. Orang yang memancing dengan 1 kail dengan orang yang memancing dengan 10 kail, jumlah kemungkinannya itu akan lebih banyak dengan 10. Tapi tidak semua perusahaan dapat melakukan seperti ini, langkah seperti ini, karena dengan ada kalau perusahaan yang menggunakan gaji basic di tempatnya, maka dia akan kesulitan untuk menambah jumlah marketing. Namun kenapa tadi saya berbicara tentang properti? Biasanya properti itu karyawannya marketingnya tidak diberikan gaji basic atau UMK, melainkan hanya sekedar bonus, komisi, atau uang bensin lah bisa dibilang ya, karena nggak sampai dengan UMK itu ya penghasilannya apa yang diberikan. Namun dia bisa memiliki penghasilan besar jika melakukan penjualan yang banyak, seperti itu ya. Jadi properti itu mempunyai kesempatan besar untuk memiliki marketing yang banyak, seperti itu. Semakin banyak marketing, semakin besar kemungkinan untuk terjadi closingan atau terjadi penjualan. Itu adalah salah satu cara menambah omset. Cara menambah omset di suatu perusahaan yang tentunya tadi
Saya bilang itu tidak semua perusahaan atau tidak semua usaha yang bisa dilakukan seperti itu. Hanya usaha-usaha yang tidak menggunakan gaji basic atau usaha yang menggunakan sistem bagi hasil atau komisi seperti itu. Untuk teman-teman yang memiliki usaha kecil namun sistemnya sistem bagi hasil, saya rasa bisa melakukan konsep seperti itu. Konsep bagi hasil, maka bisa menambah marketing sebanyak-banyaknya. Ya, ketika saat Anda memiliki marketing 2, ya maka Anda hanya berharap dari 2, gitu ya kira-kiranya. Namun jika Anda kemungkinan dari yang 2 tadi ya, kemungkinan untuk terjadi penjualan tadi ya 2 gitu. Jadi dibandingkan dengan yang memiliki 10 marketing, maka akan lebih besar kenaikan omset tadi yang 10 marketing, karena dari 10 marketing jika 5 saja yang aktif, yang 5 tidak aktif, maka akan sudah terjadi penjualan minimal 5, 1 berarti 5. Sedangkan yang 2 marketing, kalau terjadi penjualan yang 1, berarti hanya terjadi penjualan 2 dalam 1 bulan. Seperti itu bisa diaplikasikan di usaha-usaha yang tidak memiliki gaji basic atau sistemnya sistem bagi hasil atau komisi seperti itu. Itu yang kedua, itu bisa menggunakan cara menaikkan harga. Karena sekarang kita bicara tentang kuliner, bagaimana cara menaikkan harga. Toh saya jual ayam penyet contohnya, saya dulu pernah jual ayam prek, ayam tumbuk namanya, speci box, ayam tumbuk namanya. Jadi harga sudah tertera, ayam penyet 18.000, teh obeng 4.000. Toh nggak mungkin ujuk-ujuk besok orang datang saya naikin harga jadi 20.000, jadi 25.000, ya kan? Itu orang kecewa. Tapi nggak bisa dong diaplikasikan di usaha kuliner kalau begitu. Oh bisa, caranya kita buat satu produk baru yang tentunya pastinya ya belum ada di tempat kita atau di warung kita. Contohnya kita jual ayam penyet, tahu 3T, tahu tempe telur, ya. Terus kita jual teh obeng. Kita kemudian bisa jual sup tulang dengan menu baru, maka kita bisa meng-up harga. Ketika pelanggan kita datang, kita bisa menawarkan produk yang baru itu dengan harga yang lebih tinggi. Begitu, maka dia tidak akan merasa kecewa atau tidak akan merasa ragu, oh kenapa ini tiba-tiba naik, oh kan nggak seperti itu, karena sebelumnya memang menu ini belum ada. Seperti itu, menu yang belum ada kita adakan, kita bisa melakukan harga, memberikan harga yang lebih tinggi seperti itu untuk meningkatkan omset kita. Berikan menu yang baru kalau untuk di bidang kuliner. Ya, yang selanjutnya adalah dengan yang ini pernah saya lakukan dengan di Amanah Kurir, saya pernah lakukan dengan cara menambah waktu operasional. Ya, waktu itu Amanah Kurir aktif itu 1 minggu 6 hari, 1 minggu 6 hari, hari Jumat libur. Namun saya merasa saya berpikir bagaimana cara meningkatkan omset. Ya, kemudian saya menambah waktu kerja atau jam kerja. Yang tadinya 1 minggu 6 hari saya lakukan tanpa libur. Jadi karyawan itu sistemnya off. Itu sangat cepat meningkatkan omset. Karena kita sudah bertambah 1 hari kerja. Yang biasanya contohnya 1 hari kita transaksi 100, ketika kita libur di 1 minggu kita libur sekali, maka kita hanya bekerja 26 hari. 26 hari kali 100 itu hanya 2.600.
transaksi kita dalam sebulan. Namun ketika kita lakukan kerja di 1 minggu penuh selama 7 hari tanpa libur dengan berlakukan sistem off ya kepada karyawan, dan tentunya dengan sistem off, maka usaha kita akan jalan setiap hari, tetap terjadi transaksi, maka akan dihitung 30 hari seperti itu. Yang tadinya 2.600 ketika kita jalan 30 hari full, maka secara otomatis menjadi, kalau kita kalikan 100 secara merata perharinya, maka 3.000 transaksi sudah pasti meningkat seperti itu. Tinggal kita bagaimana caranya menambah omset dengan cara marketing, dengan cara melakukan sosialisasi, promo seperti itu, promosi. Tentunya masih banyak cara untuk meningkatkan omset. Kemudian ada juga caranya dengan menambahkan reseller untuk di bidang online, misalnya bisa menambah reseller atau menggunakan sistem dropshipper. Itu juga sangat bisa untuk menambah transaksi di usaha kita, karena yakinlah bahwa setiap orang itu memiliki rezekinya masing-masing ya, Allah sudah memberikan rezeki kepada setiap orang yang hidup, setiap apapun yang hidup di dunia ini. Maka nggak mungkin ketika dia bekerja, ketika dia berusaha di satu tempat, dia tidak menghasilkan apa-apa seperti itu. Pasti dia menghasilkan sesuatu. Ketika dia menjadi marketing, minimal dia akan berusaha dan berjualan ya mungkin seburuk-buruknya 1 lah transaksinya per bulan, penjualannya 1 per bulan. Nah, tapi dengan 1 tersebut, kalau kita punya 30, terjadilah 30 transaksi. Kita punya 1 kita berjualan rumah, punya marketing 1, ya buruk lah, pahit lah ini. Si orang malas ternyata cuma penjualan 1 ya, penjualan 1, karena tadi setiap orang pasti punya rezekinya masing-masing. Jadilah penjualan 1, 30-nya malas, 30 berarti 1 orang 1 menjadi 30 transaksi. Seperti itu logikanya, seperti itu. Jangan lupa subscribe. Salam sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.